Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Aparutate sang amatassa dwara yeso tawanto pamuncantu sadhang. Ya. Upasika, upasaka yang berbahagia. Hari ini adalah hari ke-6 dalam sisi terang bulan ke-4 musim dingin. Secara teorinya, sesungguhnya bulan ke-4 musim dingin itu bulan Paguna. Hanya saja karena tahun ini ada Adhika Masa. Adhika Masa itu kalau di kalender Imlek itu Lun Gue begitu. Ada bulan tambahan. Jadi ada geser sedikit. Bulan ketiga itu seharusnya bulan Magha itu seharusnya bulan ketiga, tetapi kan kita Magha Pujanya di akhir bulan ini. Nah, jadi apakah bulan ini sebenarnya bulan Magha, jadi bulan lalu adalah bulan Magha Adhika Masa, atau bagaimana ya kurang paham juga otoritas yang membuat penanggalan. Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita sejauh ini dalam perjalanan kehidupan bisa mengerti jalan yang benar. Ya kalau kita mau pergi kan biasanya hati-hati di jalan ya gitu kan. Atau dalam colloquial termnya bye-bye di jalan ya begitu kan. Kan itu colloquial term atau apa everyday language gitu kan. Yang digunakan sehari-hari. Dan terkait dengan menjalankan dhamma juga harus sesuai sehingga tidak salah jalan. Ya sebenarnya mudah saja. Secara teori prinsip dasarnya itu kan sabbapa apa saakaranang kusala supasampada sacita paryoda padang etang buddhana sasanang. Segala keburukan dilepas, tidak dilakukan. Segala hal yang bajik, yang baik dikembangkan, kebajikan dikembangkan. Tetapi yang menjadi ujungnya adalah memurnikan cipta sendiri, batin sendiri. Itu kan jalan yang benar, tetapi kan perinciannya seperti apa kan belum tahu. Apa yang buruk, apa yang baik, dan kenapa sebatas melakukan kebajikan saja masih belum cukup untuk terbebas. Tetapi tanpa kebajikan juga tidak bisa. Tidak bisa kita mengembangkan batin hingga sepenuhnya bebas, tapi tidak pernah melakukan kebajikan, itu kan juga tidak bisa. Nah, jadi kita harus tahu seminimal-minimalnya jalan apa saja yang harus kita hindari terkait dengan praktik, dan jalan apa saja yang kita harus jalani sebaliknya. Dan bagaimana sih agar kita bisa menjalankan perjalanan kehidupan ini dengan lebih lancar begitu. Yang pertama kan kita harus tahu dulu, jangan sampai kita salah memilih jalan. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita salah memilih jalan, karena ada 4 jalan salah. 4 jalan yang salah, kalau kita jalan di 4 jalan ini, akan terlahir, akan menuju alam-alam menderita yang ada 4. Alam menderita ada 4, itu kan berarti alam binatang, alam peta, alam niraya, asura. Ini yang kita harus tinggali. Apa saja jalan yang salah? Yang pertama adalah jalan salah atau salah jalan karena mencintai. Loh, kenapa nggak boleh mencintai? Bukankah kita harus penuh cinta kasih? Nah, ini kita lihat dulu dari bahasa Magadhi, dari bahasa aslinya disebut sebagai canda gati. Salah jalan karena mencintai.
bagaimana yang disebut salah jalan karena mencintai dan apa bahayanya, kita bisa menggunakan contoh kasus. Semisal kita dihadapkan dengan permasalahan, yakni adalah misalkan ada pihak yang berseteru misalkan, ada pihak yang berseteru. Tapi salah satu pihak kita anggap sebagai bagian dari kita. Kita anggap sebagai mungkin satu asal begitu. Satu kampung atau misalkan ya karena kita senang saja dengan dia. Ada cinta kepada dia, walaupun bukan berarti mencintai secara penuhnya, tetapi karena kita memiliki kegemaran tertentu kepada pihak yang satu, meskipun dia salah, kita bela. Itu disebut sebagai salah jalan karena mencintai. Ya, misalkan jelas-jelas dia salah, jelas-jelas itu dia sudah keliru, tapi kita bela hanya karena kita memang ya senang saja dengan dia. Itu menjadi noda bagi keadilan. Dan ini yang disebut sebagai salah jalan karena mencintai. Kalau kita salah jalan karena mencintai, karena sering mengembangkan canda secara keliru, canda ini sebenarnya netral, tetapi kalau canda yang dinodai dengan raga, yang terkait dengan kesenangan indriawi, yang terkait dengan pandangan keliru, ini yang mengarahkan kepada kelahiran di alam peta. Ketika kita terbiasa membela yang kita senang saja. Atau dalam hal ini juga, kalau kita melakukan praktik apapun, hanya berdasarkan kesenangan kita saja, tanpa mengarah kepada kebenarannya, tanpa mengarah kepada manfaatnya. Walaupun ya memang kita dalam bekerja membutuhkan passion, tetapi kan kalau kita hanya mau senang-senangnya saja, kita kan akan menghindar dari masalah. Yang sebenarnya kan masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan. Jadi itu yang salah jalan yang pertama karena mencintai. Yang kedua kebalikannya, salah jalan karena membenci. Dengan kasus yang sama, orang yang kita tidak senangi, misalkan karena warna kulit tertentu, karena suku tertentu, karena apa tertentu, bias begitu, tidak ada keadilan, kita membuat dia menjadi pihak yang salah. Itu kan tidak adil. Maksudnya ketika ada yang berseteru, jelas-jelas dia benar, tetapi karena kita tidak senang, tetap kita salahkan dengan cara apapun juga. Ya demikian juga dalam kegiatan apapun, karena memang kita tidak menyenangi suatu hal, walaupun itu memang sesuatu yang bermanfaat, kita hindari. Itu kan juga merupakan salah jalan karena membenci. Karena adanya tidak senang begitu. Tidak senang kenapa ya? Tidak senang saja, pokoknya saya tidak senang. Itu membuat seseorang terlahir di alam niraya. Makhluk apapun yang sering mengembangkan kebencian akan lahir di alam niraya. Ya walaupun memang beberapa yang skeptis menganggap bahwa apakah ada benar alam peta, alam niraya? Ya jangan menunggu nanti, saat ini pun kalau orang yang sering serakah begitu kan dia seperti kehausan, dan ketika sering membenci, setiap saat dipenuhi dengan bara api di dalam dirinya, seperti di alam niraya. Belum terlahir, maksudnya belum meninggal secara konvensional, ya sudah, meskipun tubuhnya masih manusia, seakan-akan dia sudah terlahir di sana. Secara pembentuknya, ya sangkara berarti pembentuknya, ya sudah ya seperti manusia yang sebenarnya adalah makhluk niraya begitu misalkan. Ya kan mudah ditemukan ya, misalkan ada yang sering marah-marah, sering bagaimana, ya kan sudah terbakar sendiri oleh kebenciannya gitu. Lalu yang ketiga adalah salah jalan karena membuta, moha gati. Yang kedua kan tadi dosa gati, moha gati. Membuta maksudnya bagaimana? Ada yang lapor duluan, tidak diselidiki dulu benar atau salah, itu yang dia percaya. Tidak berpihak pada kebenaran. Sembrono lah begitu.
memutuskan sesuatu tanpa adanya penimbangan secara bijaksana. Ya, kebijaksanaan itu sering diumpamakan seperti timbangan gitu. Dilihat kira-kira mana yang fair begitu. Meskipun memang tidak akan pernah 100% seimbang begitu, pasti akan ada salah di sini, ada salah di sana, itu kan masalah kesalahpahaman. Tetapi karena kita berpihak pada kebenaran, kita tidak akan sembrono dalam membuat keputusan. Nah, moha gati ini ketika kita sering berjalan dengan membuta seperti itu, ini yang mengondisikan kita terlahir di alam tiracana, alam binatang, alam hewan. Jadi meskipun dalam kasus lain kita banyak melakukan jasa-jasa kebajikan, tetapi secara pandangan kita masih keliru, ya bisa jadi menjadi hewan tertentu tetapi di tempat yang nyaman misalkan. Ya karena kan semuanya anatta. Tidak bisa satu perbuatan itu mengacu kepada satu hasil saja. Semuanya itu merupakan pembentuk-pembentuk. Tidak bisa secara ekstrim begitu. Karena banyak melakukan perbuatan bajik, tetapi karena pengertiannya keliru, secara membuta, berpegang dengan berkah sensasional, misalkan mengertinya di luar nalar begitu. Ya memungkinkan juga jasa kebajikannya itu membuat ia selalu berkecukupan, tetapi ya tidak sebagai manusia. Ya kan sebagai pudel, sebagai apa begitu kan banyak ya tinggal di rumah mewah, tetapi tetap saja bukan manusia. Tetap jalan yang salah kan, karena kan ketika sebagai hewan mungkin masih bisa mendengarkan dhamma, masih bisa sih, tapi belum tentu mengerti. Belum tentu memahami begitu. Belum tentu bisa, dan memang kalau misalkan sebagai hewan tidak bisa mencapai tahap tingkatan kesucian saat itu. Lalu yang keempat adalah salah jalan karena takut. Bahaya gati. Nah, takut di sini bukan takut karena pengertian benar. Takut karena pengertian benar ini kan disebut sebagai otapa begitu. Jadi takut karena mengerti takut karena mengerti hukum karma secara benar itu kan disebut sebagai otapa. Jadi adanya pengendalian diri. Tapi takut di sini karena takut karena ancaman begitu misalkan. Misalkan dalam melakukan sesuatu, ia melihat ada misalkan ya kasus yang sama deh. Kasus yang sama ada yang berseteru begitu, tetapi salah satu pihak ini adalah orang-orang yang penting misalkan, yang memiliki kekuatan. Ia takut kalau ia mengucapkan yang kebenarannya, memang pihak yang memiliki kekuatan ini yang salah, ia terancam, ia bisa mendapatkan ketidakuntungan begitu. Tetapi kan itu kan sebenarnya juga tidak fair, karena kan jelas-jelas pihak yang ia bela ini ada yang salah. Tapi karena takut misalkan hilang keuntungan yang ia dapatkan, karena sehari-hari ia mendapatkan persenan dari orang ini untuk membela dia misalkan, itu disebut sebagai salah jalan karena takut. Nah, salah jalan karena takut ini yang menyebabkan makhluk-makhluk terlahir di alam asura. Karena asura itu ya memang sih secara kualitas tertentu hampir setara dengan dewa misalkan. Memiliki kekuatan-kekuatan. Tetapi kan tetap saja selalu merasa ketakutan, selalu merasa terancam. Itu disebut sebagai asura. Kata asura itu sebenarnya yang bukan sura, yang tidak punya, yang sura itu maksudnya adalah Dewa Saka. Jadi musuhnya Dewa Saka itu asura. Ya memang legendanya kan kenapa mereka menjadi asura? Karena awalnya dewa tinggal di alam Tawatingsa, lalu karena mabuk-mabukan jadi kehilangan kekuatannya. Ya maksudnya jadi turun alamnya.
di dasarnya. Ya tapi kan itu kan legendanya. Kenyataannya bagaimana kan ya tidak paham juga. Itu kan kalau kita mengira-ngira ini ya mengarah kepada asumsi-asumsi, mengarah kepada spekulasi yang sebenarnya lebih bisa diambil maknanya, nilai-nilainya yang terkandung dibanding kalau kebenarannya kok bagaimana. Nah itu 4 jalan yang salah. 4 jalan yang salah, jangan sampai kita masuk salah satu di antara keempat itu. Jadi jalan yang benar adalah ya lepas dari keempat itu. Jalan yang benar adalah jalan yang didasari pengertian yang benar. Tetapi kan sebatas pengertian benar tanpa ada hal-hal pendukung lainnya juga hampir tidak mungkin. Dalam arti kan begini, kalau misalkan kita berjalan kaki ke mungkin dikurang dari 3 kilometer lah. Masih memungkinkan kita jalan kaki. Masih lah. 3 kilometer mungkin masih mungkin. Tapi sudah di atas 10 kilometer, apalagi sampai 40 kilometer, kalau kita jalan kaki kan susah juga. Memerlukan kendaraan. Biasanya kan kendaraan di daratan itu kan pakai roda. Supaya jalannya lancar. Nah demikian juga Dhamma sebagai kendaraan kita, pandangan benar sebagai kendaraan kita membutuhkan roda. Ada 4 rodanya supaya jalannya lancar. Roda yang pertama adalah adanya tempat tinggal yang sesuai. Patirupade sawaso. Tempat tinggal sesuai itu bagaimana? Ada beberapa pandangan terkait ini. Setidaknya ada 4 ciri tempat tinggal yang sesuai yang bisa dipecah lagi jadi 5. Yang pertama adalah awasa sapaya. Dalam arti keberdiamannya sesuai. Maksudnya adalah ini bisa dipecah jadi 2. Utu sapaya, iklimnya sesuai, tidak terlalu ekstrim. Dan kedua, senasana sapaya, bangunannya sesuai. Ya kadang kan kalau misalkan iklimnya kadang-kadang bisa ekstrim juga, tetapi kalau bangunannya bisa disesuaikan kan tidak sampai sedemikian menderitanya misalkan. Itu yang pertama. Awasa, tempat tinggalnya sesuai. Keberdiamannya sesuai, berarti sarana tempat tinggalnya memadai. Baik itu secara iklimnya, karena kan memang iklim itu berbeda-beda. Tetapi kalau ya sebenarnya kan kalau di Indonesia secara umum, secara iklim itu kan tidak ekstrim. Karena kan di sini secara umum kan dimengerti 2 musim, walaupun ada musim-musim lainnya yang melengkapi. Musim K-pop misalkan, atau musim apa? Musim lato-lato misalkan, atau musim apa? Itu kan musim-musim lainnya. Kalau yang secara umum kan musim hujan dan musim kemarau saja. Tapi kemarau kan juga tidak kering-kering amat, tidak sampai seperti di mana Korea misalkan keringnya gitu, atau di mana di India misalkan keringnya begitu. Tidak sampai menyengat sekali, panasnya kan juga tidak sampai lebih dari 50 Celcius kan? Utu dan senasana. Yang kedua adalah Puggala sapaya. Puggala, orang-orangnya sesuai, lingkungannya sesuai. Ya kita kan memang tidak bisa mengatur orang lain. Tetapi kan kita bisa mengetahui mana sih yang sesuai, mana sih yang tidak sesuai. Kalau memang tempat tinggalnya secara iklim sesuai, secara ini
tempat tinggal sesuai. Tetapi kan kalau masyarakatnya kurang kurang ya kurang kurang sesuai kan kita juga gerah juga meskipun sebenarnya dingin begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ahara sapaya. Ahara ini makanan. Makanannya cocok, sesuai. Nah, makanan ini kan terkait dengan masing-masing pribadi ya. Tetapi kan ya kalau kita tinggal, kita tidak biasa makan makanan tertentu, misalkan harus pindah ke tempat lain. Tapi kita memang punya alergi tertentu atau misalkan tidak bisa lah begitu. Mungkin kalau perumah tangga ya tidak terlalu bisa bisa mudah memilih begitu kan. Tapi kalau misalkan sebagai seorang biku, misalkan orang yang dari Eropa, tetapi tinggal di Asia, kadang-kadang kan harus menyesuaikan diri dan belum tentu bisa begitu karena kan secara pencernaannya sudah beda. Tidak bisa makan pedas misalkan. Itu kan juga ya daripada memaksakan diri lebih baik ke tempat yang lainnya yang lebih sesuai. Karena kan kalau makanan itu kan yang membuat kita bertahan hidup dalam hal ini. Kita bertahan karena makanan. Walaupun dalam sebaliknya juga karena makanan juga kita terus bertahan dalam penderitaan. Karena maksudnya melekat dengan makanan, tetapi kan tanpa makan juga kita tidak bisa mempertahankan kehidupan. Itu dilematisnya. Jadi makanannya sesuai. Tetapi tiga ini sebenarnya akan kalah dengan yang keempat. Dhamma sapaya. Artinya adalah dharma-dharmanya sesuai, yakni kita di sana bisa praktik dhamma. Dan ini terkait dengan penjelasan lainnya bahwa tempat tinggal yang sesuai adalah bisa mudah ditemukannya 4 parisa. Parisa berarti sebenarnya pengikut Sang Buddha. Biku, bikuni, upasaka, upasika. Biku parisa, bikuni parisa, upasaka parisa, upasika parisa. Walaupun bikuni sekarang agak sulit ditemukan. Walaupun ada, tetap ada sih, tapi agak sulit ditemukan dalam beberapa kelompok. Karena ketika biku tinggal di tempat yang tidak ada upasaka upasika, bagaimana cara ia mempertahankan kehidupannya? Ya walaupun ada ceritanya sih, biku tidak ada perumah tangga, lalu yang berdana itu apakah hewan, para dewa, tetapi kan kebajikan yang sejauh apa bisa membuat itu terjadi di saat ini begitu kan? Kan kita yang realistis saja begitu kan, itu kan ya tidak tahu bagaimana kuatnya kebajikan lah sebutlah sampai bisa seperti itu. Tapi kan yang realistis saja begitu, kalau memang tempatnya tidak ada yang mendukung ya kenapa harus dipaksakan. Demikian juga sebaliknya, upasaka upasika ketika tinggal terlalu jauh dari para biku akan sulit mendengarkan sat dhamma, mendengarkan dhamma yang murni, karena ini diperlukan juga oleh perumah tangga untuk berpraktik. Karena kan berumah tangga kehidupannya disibukkan dengan hal-hal yang membutuhkan banyak upaya, sehingga tidak atau sulit untuk bisa memahami dhamma langsung dari sumber Tipitaka begitu. Walaupun memungkinkan juga sih, sekarang kan lebih mudah kan, tinggal buka Cata Sanggayana Tipitaka, yang penting bisa bahasa Pali langsung bisa paham. Yang penting bisa bahasa Pali ya, karena kan tuh bahasanya bahasa Pali, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Langsung bisa paham. Nah, tapi kan bisa dihitung yang mau seperti itu.
Lebih banyak yang memang ya sudahlah dengar dari Bante saja begitu misalkan. Itu kan kenyataannya memang tidak hanya sekarang, sejak dulu kan juga demikian. Apalagi dulu kan tidak dicatat, tidak ditulis, hanya disampaikan melalui pembabaran dhamma. Maka kan mendengar dhamma. Itu yang pertama, tempat tinggal yang sesuai adalah roda yang pertama. Roda yang kedua adalah sappurisa pasaya. Adanya upaya untuk menemui orang-orang bijaksana. Karena tempat tinggal di tempat yang sesuai, misalkan tinggal di sebelah wihara, tetapi tidak mau datang ke wihara, bagaimana bisa mendengarkan dhamma? Ya seperti ada penjagal babi tinggal di sebelah wihara, tetapi karena tidak pernah mau ke wihara, ia bersenang-senang menjagal babi, tidak berupaya untuk mencari pekerjaan lainnya yang lebih sesuai. Ya setelah meninggal ia mengalami kejadian yang serupa dengan babi yang ia jagal. Sehingga para biku awalnya menyangka, oh sedang pesta, ini dia kok berhari-hari sedang pesta. Ternyata sebenarnya ia yang menderita, bukan ia yang sedang menjagal babi. Itu karena walaupun tempat tinggalnya sesuai, tetapi tidak ada upaya untuk menemui mereka yang sudah lebih dulu mengerti dhamma. Untuk mendengarkan dhamma. Itu roda yang kedua. Lalu roda yang ketiga, tahapan selanjutnya, setelah mendengar dhamma, kita attasamma panidhi. Membimbing diri dengan benar. Karena sebatas mendengar sebatas teori saja, ya bagaimana caranya kita bisa memunculkan pengetahuan yang sebenarnya. Karena kan dhamma ini praktik. Jadi ibaratnya yang awalnya adalah bahu sutta, bisa banyak mendengar. Setelah didengar, dhata, kita simpan atau kita ambil intisarinya. Setelah banyak mendengar, kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita dengar, itu disebut dhata, menyimpan intisarinya. Dan tidak hanya mendengar, tidak hanya disimpan, tetapi juga wacasa paricita, bisa disampaikan, bisa diulang, bisa diuncapkan, bisa didaraskan. Ya maka kan sebelum mendengarkan dhamma biasanya kan mengulang sutta, mengulang gatha dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk wacasa paricita. Setidaknya hafal kan itu juga, ketika sudah hafal meskipun belum sepenuhnya mengerti, kita kan ingat prinsip-prinsipnya dari kalimat itu. Dari kata ase wanaca balanang saja kan sudah ingat, tidak bergaul dengan orang dungu. Jadi ketika ada kejadian kita harus dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah diajarkan di dalam sutta, kita tahu sikapnya bagaimana di sana. Wacasa paricita. Lalu yang selanjutnya adalah manasanupekita. Manasanupekita berarti bisa diselidiki di dalam hati, ditimbang-timbang di dalam hati, direnungkan, dihayati. Sehingga yang selanjutnya adalah ditthya supatiwidha. Pandangan kita bisa diluruskan dengan yang tadi sudah banyak didengar. Jadi sudah kuat secara pandangan. Dan karena pandangannya benar, sama ditti, sama sangkapa, pikirannya juga benar. Pandangan benar, pikiran benar, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ucapannya benar, tindakannya benar, penghidupannya benar. 5 ini dasar-dasar kehidupan. Dasar-dasar kehidupan sudah benar, secara awam kan disebut sebagai memiliki financial freedom. Ya kan, kalau misalkan kita memiliki dasar-dasar kehidupan benar, kita bebas dari utang, bebas dari celah, bebas dari apapun, ada financial freedom.
karena adanya keleluasaan finansial, mudah bagi kita untuk berdaya upaya, memunculkan nilai luhur secara benar, ingat untuk memunculkan nilai luhur secara benar, dan teguh dalam nilai luhur. Ini yang terkait dengan bagian samadhi. Sama wayama, sama sati, sama samadhi. Dan karena membimbing diri dengan benar dengan kedelapan kondisi itu, adanya pengetahuan benar, terbebas secara benar. Itulah disebut sebagai membimbing diri dengan benar. Roda yang ketiga. Roda yang keempat adalah pubbe kata punyata. Pubbe kata punyata berarti biasanya kan diterjemahkan sebagai memiliki kebajikan di masa lampau begitu. Secara pribadi saya mencoba menafsirkan ulang, mendekonstruksi sehingga lebih sesuai. Memiliki kebajikan sebagai pendahulu. Maksudnya bagaimana? Tanpa adanya kebajikan, apakah itu dibuat melalui berdana ataukah menjaga sila, tidak ada pengetahuan. Tetapi sebatas kebajikan, tanpa adanya upaya untuk yang lebih tinggi dari buah-buah kebajikan ini, tetap saja akan terlahir. Kalau kita tidak berupaya untuk meningkatkan diri ya dalam wipasana misalkan. Dan apakah mungkin kita dalam praktik melakukan kebajikan berdana, menjaga sila, diarahkan ke wipasana? Sangat mungkin. Ketika kita berdana dengan penuh perhatian, kita berdana dengan wipasana itu memungkinkan. Maksudnya adalah tidak memisahkan antara pemberi, penerima, dan proses pemberian. Jadi memberi sebatas dalam proses pemberian. Dalam hal itu ketika kita benar-benar mengarahkan diri dalam perhatian yang benar demikian, tidak lagi mengerti bahwa aku memberi, dia menerima. Tetapi ini pemberian, ini kebajikan. Dan muncul kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita selidiki sebagai perihal anatta. Kebahagiaan yang muncul dari kebajikan, kita sudah mengerti sebagai anatta, tidak sampai menggandrungi. Ketika hal yang luhur, kebahagiaan dari yang muncul dari hal luhur, kita sudah tidak gandrungi, tidak akan ada lagi kegandrungan akan kebahagiaan yang muncul dari hal rendahan. Jadi ketika kemudian kita melakukan kebajikan, maksudnya secara umum itu adalah dimengerti sebagai kebajikan, berdana, menjaga tata susila. Tetapi dalam pemikiran kita, itulah adalah hal yang semestinya dilakukan. Bukan lagi kita, oh dengan kebajikan ini semoga saya terlahir di alam dewa. Dengan kebajikan ini semoga saya mendapatkan kekayaan. Tetapi mengerti bahwa saya memiliki, ia memerlukan, saya perlu memberikan kepada dia. Maka disebut sebagai fungsional kiriya. Sehingga walaupun secara teori seakan-akan sedemikian sulitnya, tapi sesungguhnya semuanya sangat tidak jauh dari keseharian kita. Dan ketika kita menjaga sila, kita tidak lagi mengerti bahwa oh dengan menjaga sila saya akan bisa dihormati, dengan menjaga sila saya akan bisa begini, bisa begitu. Tetapi kita mengerti bahwa sebagai seseorang yang sudah memahami bahwa ada yang perlu dijaga, bahwa ada yang perlu dihindari, ya semestinya dihindari, semestinya dijaga. Baik itu ucapan, perbuatan, dan lain-lainnya. Karena kalau kita perhatikan lagi, tidak ada manfaat yang didapat selain dari kesenangan indriawi dari pelanggaran sila. Dan itu yang disebut sebagai fungsional, kiriya. Tidak lagi melakukan karma.
Karena karma ini masih lekat dengan cetana, masih lekat dengan keinginan-keinginan, disadari atau tidak. Tetapi kalau kita sudah mengerti sepenuhnya, dalam arti dalam setiap kegiatan kebajikan kita benar-benar dengan pengertian yang benar, mengarah kepada wipasana, walaupun tindakannya berdana, menjaga sila, tidak hanya sebatas berdana menjaga sila. Jadi wipasana tidak hanya melulu duduk 15 jam atau 50 jam atau berapa jam, tetapi dalam setiap saat, setiap waktu sehari-hari kita terus mengembangkan pemikiran anicca, dukkha, anatta. Yang sebenarnya anatta sih lebih ininya. Karena kan anicca dukkha itu kan sebagai wujud bahwa ya kalau memang anatta bagaimana bisa disebut sebagai kekal? Bagaimana bisa disebut sebagai mudah bertahan? Toh anatta, kosong, semu, tidak berpemilik, tidak berkuasa. Dengan kita bisa memahami dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita tidak memisahkan antara subjek dan objek, tetapi itu adalah rangkaian kegiatan, rangkaian proses, rangkaian bentukan. Nah, itu adalah praktik yang nyata. Praktik dhamma yang lebih nyata, yang memang dalam tahapan awal kita harus banyak melakukan kebajikan. Dan kalau sudah mengarah kepada sana, itu yang disebut sebagai sacitta pariyodapanang. Memurnikan batin sendiri, memurnikan cipta sendiri. Tidak hanya sebatas banyak melakukan kebajikan. Tapi tanpa melakukan kebajikan bagaimana caranya? Bisa jadi pandangan keliru juga. Bahwa, oh kan anatta, tidak apa-apa dong saya mencelakai dia, kan anatta. Dia kan bukan diri ya. Itu kan juga pandangan keliru. Kalau misalkan mengerti anatta, ya tidak akan sampai muncul pikiran untuk mencelakai pihak yang lainnya. Karena kan apa keuntungan ia, apa manfaatnya mencelakai pihak yang lainnya. Dan terlebih lagi siapa yang disenangi, karena kan diri ini juga anatta, dia juga anatta, semua juga anatta. Tidak ada kesenangan indriawi yang harus diperjuangkan. Dan itulah bagaimana caranya kita agar bisa hati-hati di jalan. Tidak salah memilih jalan dan bisa menggunakan kendaraan dengan maksimal. Dhamma ini kendaraan. Magga ini sang jalan. Dalam arti dhamma ini kendaraan yang ketika kita sudah sampai memang harus kita turun dari kendaraan. Misalkan kita naik mobil sampai tujuan, ya kita harus turun dari mobil. Tapi masih di tengah-tengah jalan tol lalu kita loncat dari jendela, ya itu kan celaka. Jadi jangan dilepas dulu sebelum sampai. Kan ada yang bilang, oh kita tidak perlu melekat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan nggak perlu melekat, nggak usah strict banget, nggak perlu melekat. Itu diumpamakan lagi di tengah-tengah jalan tol, loncat dari mobil, kecelakaan, meninggal, belum selesai, lahir lagi. Dan itu yang sering terjadi sebenarnya, bahwa memegang secara keliru, menganggap tidak perlu melekat, tetapi melekat dengan pengotor batinnya, melekat dengan kesenangan indriawi. Terdorong oleh kesenangan indriawi, terdorong oleh nafsu ragawi. Itu makin membahayakan. Apalagi berkilah melakukan kebajikan, tapi sesungguhnya yang ia lakukan adalah pemuasan nafsu ragawi dengan kilah apapun, kan kadang banyak alasan-alasan tertentu misalkan. Itu yang cukup berbahaya, yang memang itu mengarah kepada jalan yang salah. Jadi setelah kita mengetahui betul apa yang dimaksud sebagai bisa menanggalkan semua keburukan dan juga dilanjutkan dengan mengembangkan kebajikan dan juga memurnikan batin sendiri yang sebagai puncaknya. Karena tanpa adanya dasar-dasar, ya tidak ada puncaknya. Tetapi kalau dasar saja, fondasi saja, ya tidak menjadi rumah. Tidak sampai atap, tidak bisa didiami, tidak membawa manfaat.
Ya, dengan demikian semoga kita bisa terus mendapatkan pengetahuan untuk praktik dhamma. Ya, akhir kata sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.